Ya, Anda kembali bersama kami dalam... sudah nggak tahan nanyakan sesuatu. Iya, ini masalah kemacetan ini tentu akan sangat menjadi perhatian publik, apalagi ini BBM katanya mau dibatasi, harus pertamak dan lain-lain. Kan diharapkan kalau nggak macet, konsumsi BBM juga berkurang. Dan tentunya ini kuncinya adalah angkutan umum massal. Betul, angkutan umum massal tadi, Pak ya. Silakan tadi yang road pricing-nya yang diharapkan. Angkutan umum massal tentu tidak berdiri sendiri, dia harus didukung oleh aturan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, sehingga orang lebih cenderung untuk menggunakan angkutan umum massal tadi. Ya, ini akan berjalan bersamaan. Kendalanya sekarang peraturan pemerintahnya belum ada, dan ini bukan kewenangan saya, tapi kewenangan dari pemerintah pusat, karena ini mengenakan biaya tertentu untuk masuk satu kawasan, sehingga jadi mahal dan orang cenderung untuk menggunakan angkutan umum massal tadi. Ya, jadi nanti akan ada kawasan tertentu di mana kalau masuk ke area tersebut akan ada charge. Seputaran 3-in-1 mungkin elektronik ya, sekitar kawasan. Tapi ini angkutan umum massalnya siap tidak? Nah, angkutan umum massalnya tentu harus disiapkan pada saat yang bersamaan. Ya, sekarang kita masih menggunakan busway yang terus kita tingkatkan kualitas dan frekuensinya. Tambahan jumlah bis akan terus kita lakukan. Kemudian pembatas tracking sehingga tidak lagi yang ngantri satu sama lain, kita bisa atur. Apa sih kendalanya busway hingga kini belum efektif begitu Pak ya? Tetap macet orang lebih. Sebetulnya busway itu tidak bisa dibilang tidak efektif karena tahun 2011 dia sudah mengangkut 114 juta penumpang. Ya, cukup banyak yang menggunakan busway dan sangat affordable, artinya terjangkau. Tarifnya 3.500. Ya. Tapi dibanding jumlah pengguna jalan mungkin tidak sebanding persentasenya. Tapi belum cukup menarik untuk memindahkan, mengalihkan lebih banyak orang menggunakan ini dari yang sekarang menggunakan kendaraan pribadi. Ya, ini yang akan kita coba lebih, kita dorong terus. Kemudian MRT-nya pasti lebih menarik. Mengapa MRT lebih menarik? Karena MRT ini sekaligus juga akan merubah tatanan ruang di sekitar jalurnya atau lajurnya. Saya ambil contoh ini satu. Nah, ini ada gambarnya nih. Kalau lihat fotonya ini keren ini, lihat. Ini ini suasana di stasiun Duku Atas. Itu desain stasiun MRT di Duku Atas. Di Duku Atas. Keretanya di bawah. Kemudian di atas ini di bawah jalan akan ada satu konkurs di mana orang nyebrang dari Sudirman satu sisi ke sisi lain akan lewat sini. Ya, jadi tidak perlu lagi naik mobil, bisa jalan kaki, dan ini akan diintegrasikan dengan jalur pejalan kaki yang menyeluruh. Jadi kalau dari hotel Sahid misalnya mau ke gedung Danamon, dia tidak perlu lagi naik mobil, dia lewat bawah tanah ini dengan berbagai atraksi dan ruang publik yang ada. There will be a new lifestyle, gaya hidup baru untuk orang Jakarta Pak, ya? Di bawah tanah. Tapi penunjangnya jalan-jalan kan harus jalan kaki atau ngojek untuk menyampai ke MRT, itu juga dipikirkan juga Pak? Ya sudah pasti, di antara gedung satu dan gedung lain itu akan ditembus melalui jalur-jalur pejalan kaki tadi. Dan juga jalur sepeda yang akan kita bisa. Dan ini bisa sangat menjerat kemacetan dong tentunya, logikanya. Pasti, kalau orang sekarang banyak menggunakan kendaraan dari satu sisi Sudirman ke sisi yang lain. Cuma memutar saja kan, dia kan bisa jalan di bawah sekarang. Tingkatnya kita akan buat ruang publik ini cukup nyaman. Oke Pak, sebelum jelaskan juga mengenai kemacetan ini, saya ingin tahu sebenarnya yang menjadi kendala utama kemacetan itu bagaimana? Menjadi kendala utama untuk memitigasi kemacetan? Ya jelas kita harus menambah public transport, dan ini memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Contoh MRT yang tadi saya jelaskan konsepnya, 1 kilometer itu memerlukan dana kurang lebih 1 triliun atau 1,1 triliun. Ya. Jadi tadi kita sudah perhitungkan benar bahwa kemampuan pemerintah daerah mampu untuk cash flow-nya itu mampu untuk membackup pembangunan MRT utara selatan, bahkan yang berikutnya timur barat. Timur barat ini akan meluncur dari Bekasi, sebelah baratnya Tangerang sampai ke Cikarang. Jadi lebih jauh lagi, 80 km lebih. Ini dibutuhkan karena memang sekarang kawasan-kawasan pemukiman itu kan bergerak keluar. Dan untuk mengurangi tekanan, sekarang ada 700 sampai 800 ribu kendaraan pribadi yang masuk ke kota Jakarta, sore kembali ke tempat pemukimannya masing-masing, harus ada mass rapid transit yang efektif. Ya, itu tadi program-programnya ya Pak ya, untuk mengatasi kemacetan yang akan dilakukan atau memang sudah sebagian dilakukan? Sebagian sudah dilakukan, akan lanjut. Nah, akan lanjut kalau lanjut, begitu ya Pak. Ya, baik. Baik, itu bisa kemacetan. Kita bicara masalah lainnya. Ke mana lagi kalau bukan genangan air Pak, alias banjir. Banjir atau genangan air ini beda ya Pak ya? Ya, ada
ada perbedaan itu. Ya, titik-titik genangan itu banyak yang sudah kita kurangi dari 132 titik. Sekarang 110 sudah bisa kita selesaikan. Masih tinggal 12 yang tahun ini akan kita selesaikan. Tapi ini genangan itu berarti dia akan ada selama hujan deras, mungkin 1 jam setelah itu dia akan surut. Kalau titik banjir berbeda. Titik banjir ini memang kita ambil contoh, ya, seperti yang terjadi di Lebak Bulus kemarin di aliran Sungai Krukut, ya, dia memang belum bisa kita kendalikan secara menyeluruh karena Kali Krukut itu kalau kita lihat terjadi penyempitan di mana-mana. Saya punya gambarnya, punya ilustrasinya di sini. Ini satu cerita banjir, ini cerita yang sangat menarik, ya. Termasuk juga cerita turun-temurun ini, Pak. Ya, karena banjir Jakarta itu sejak lama sudah ada. Sejak kota ini Tapi dibangun, kita Pak, carikan penyelesaiannya sekarang. Ini contoh misalnya, ya. Sungai di Jakarta yang ini Sungai Ciliwung, lebarnya itu harusnya 50 meter, tapi ternyata di tempat-tempat tertentu dia tinggal bangunan 10 di atas meter, kali. 15 meter. Jadi ini bangunan di dalam kali sebetulnya. Pemukiman ya. Ya, ini mau tidak mau satu saat berapa tahun ke depan pasti akan kita normalisasi dan pemukiman yang ada sepanjang Kali Ciliwung ini harus kita pindahkan. Ini mengapa tidak segera dipindahkan saja sih Pak? Masalahnya apa? Tidak mudah. Pertama, memerlukan dana. Pertama, kewenangannya ini ada pada pemerintah pusat. Dan memerlukan dana yang tidak sedikit. Dan lahan juga untuk merelokasi. Kemudian merelokasi mereka ini, kalau dipindahkan ke lokasi di Depok, pasti tidak ada yang mau. Ya, akhirnya mereka secara diam-diam kembali lagi memenuhi aliran sungai. Mungkin tidak di sini, tapi di tempat lain. Ini bukan solving problem, tapi menggeser problem. Ya. Jadi tapi nanti ke depannya bagaimana nih Pak? Kembali, resettlement saya kira merupakan salah satu cara yang paling efektif. Kita harus cari lahan yang disepakati, yang tidak terlalu jauh dari sini. Kita bebaskan, kita bangun rumah susun, dan kemudian mereka akan menempati rumah susun itu. Itu rencana ke depan juga ya? Kendala utama dalam memitigasi banjir tadi apakah lebih ke kontur, apakah lebih ke sosial? Ya, atau... saya ingin sedikit cerita mengenai banjir secara menyeluruh. Ya. Kalau kita lihat potongan ini, ya, banjir sungai-sungai, 13 sungai yang mengalir melalui Jakarta itu, ya, hulunya di pegunungan. Ya, kemudian dia lewat di sini, kita lihat kawasan Jakarta yang ini, ya. Sebagian Jakarta itu memang di pantai utara khususnya ada di bawah permukaan air laut. Ya. Jadi perlu sistem untuk mengalirkan air yang dari gunung tadi yang tidak di semua tempat bisa secara gravitasi dengan gravitasinya mengalir ke laut. Ya. Akibatnya kita punya sistem penanggulangan banjir yang namanya polder system. Polder system itu dari tempat tertentu dia akan parkir, kemudian dari situ dengan pompa dia diangkat secara bertahap. Pada saat lautnya ini rendah, maka dia akan dibuang ke laut. Jadi sistem mekanik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pola penanggulangan banjir. Ini sudah dilakukan ya Pak ya? Sudah berjalan. Berapa banyak Pak polder yang harus dibuang untuk itu? Cukup banyak. Dan sekarang yang ingin saya tekankan di sini adalah secara skematis sistem itu seperti ini. Ada 13 sungai yang mengalir, kemudian ada kanal-kanal tertentu yang memotong saluran itu sehingga bagian hilirnya ini akan kering. Ini yang kita lakukan terakhir dengan kanal banjir timur, membangun kanal banjir timur. Di sebelah timur ini ada 5 sungai. Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Jatikramat, Kali Buaran, dan Kali Cakung. Semuanya itu lewat jalan tol yang namanya kanal banjir timur ini langsung ke laut. Langsung ya, kapasitasnya cukup. Sehingga di sini yang dulu setiap tahun kebanjiran ada 2,7 juta orang penduduk Jakarta yang sekarang tidak lagi kebanjiran setelah kanal banjir timur ini mulai berfungsi. Lantas banjir kemarin Pak, yang April kemarin di Pondok Labu. Pondok Labu tadi saya uraikan, itu aliran Sungai Krukut yang bukan dipotong oleh kanal banjir timur. Beda lagi. Kali Krukut itu masuknya ke kanal banjir barat. Kali Krukutnya sendiri di bagian hulu memang perlu normalisasi. Nah itu yang kami lakukan kemarin, kita bangun tempat parkir air di Pondok Labu itu, sehingga airnya tidak menggenangi kawasan pemukiman, tapi dia parkir di tempat yang kita sediakan. Ya. Kemudian dari situ kita pompa dia keluar ke laut, dengan mekanik ke Kali Krukut yang akan dinormalisasi. Lagi-lagi kewenangan untuk kali-kali yang lintas wilayah
lintas daerah otonom ini ada pada tingkat pemerintah pusat. Kami bekerja sama dengan pemerintah pusat. Tentunya ada koordinasi juga ya. Yes. Ya, saya akan tanya lagi mengenai sangat mendetail dan sangat menarik ya. Masih banyak loh nih gambar-gambarnya tentang banjir. Paling ada 1-2 yang menarik. Sebentar. Harus jangan kemana-mana karena Pak Fauzi, Pak Gubernur kita masih akan menjelaskan bagaimana mudahnya Pak sebenarnya untuk mengantisipasi banjir di Jakarta. Jangan kemana-mana, kami akan kembali.